Ya teman-teman, sebelum kita mulai, kita doa lagi yuk. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami masih bisa bersekutu malam ini Tuhan. Hari ini Tuhan, biarkan roh-Mu berbicara kepada setiap kami Tuhan. Ini adalah minggu terakhir kami akan bahas buah roh. Biarkan kami nggak cuma mendengar doang dan belajar doang, tapi kami benar-benar mempraktekannya Tuhan. Dan ini hari ini Tuhan kami belajar penguasaan diri. Biarkan kami bisa benar-benar jadi seorang pengikut Kristus yang bisa menguasai diri. Dan akhirnya Tuhan kami jadi semakin serupa dengan Kristus dan bisa Kau pakai lebih lagi. Ya Tuhan, beracaralah hari ini Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami secara personal, dan kami tahu hidup kami nggak akan sama lagi. Kami mau berubah Tuhan dan kami mau belajar, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, hari ini minggu terakhir kita bahas tentang buah roh. Ya, ini buah roh penguasaan diri, yaitu dari Januari ya, udah full kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Nah, hari ini penguasaan diri. Nah, penguasaan diri ini bisa dibilang kesimpulan dari semuanya. Ya, kesimpulan dari semuanya. Kenapa? Karena ada satu teolog yang bilang, ya ujung-ujungnya, ya itu, 8 buah roh sebelumnya itu, ya konklusinya tuh di sini nih, menguasai diri. Ya, kita nggak bisa mengasihi kalau kita nggak bisa menguasai diri. Kita nggak bisa bersuka cita kalau kita nggak menguasai diri. Kita nggak bisa damai sejahtera kalau kita nggak menguasai diri. Semuanya lah kesabaran itu terutama mungkin kesabaran ya. Kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan. Nah, hampir semua ada di sini semua. Jadi ini sebenarnya bisa dibilang ini adalah kesimpulan dari semua buah roh. Ya mungkin itu juga nggak kebetulan makanya kenapa ini disebut paling terakhir ya. Nah, jadi penguasaan diri teman-teman, definisinya apa sih? Nah, itu bahasa Yunaninya itu ya, tulisannya ekkratia, tapi bacanya tuh engkra, ya, ada ada n-nya, engkratia. Nah, artinya itu adalah self-control atau kesederhanaan, ya, self-control. Jadi, penguasaan diri itu sama dengan kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Nah, definisi lebih gampangnya adalah orang yang bisa menguasai diri itu dia mampu memiliki kuasa atau otoritas untuk mengarahkan, memerintah, atau melarang diri sendiri, terutama terhadap segala nafsu kehidupan daging. Ya, jadi kita kalau bisa menguasai diri ya kita bisa kontrol lah ya, kita bisa kontrol, kita bisa memerintah, kita bisa melarang diri kita untuk melakukan yang tidak baik, kita bisa mengarahkan diri kita untuk melakukan yang baik. Pokoknya intinya bisa dibilang penguasaan diri itu ujung-ujungnya berhubungan sama kita melawan nafsu, ya nafsu apapun itu. Ya, pokoknya kehidupan daging. Nanti kita lihat satu persatu apa aja contohnya. Ya, atau lebih gampang lagi, sebenarnya bisa didefinisikan sebagai ini. Ya, kita jadi orang yang bisa menguasai diri, dia tahu kapan harus mulai, tidak memulai, dan stop. Ya, jadi tahu kapan harus memulai sesuatu, kapan harus tidak memulai sama sekali, dan kalau misalnya kita tahu udah melakukan sesuatu, kita juga tahu kapan harus berhenti. Nah, menarik ya. Jadi kita tahu harus memulai, kapan harus memulai, tidak memulai, dan stop. Nah, sebenarnya kata ini, sorry kata engkratia ini menariknya teman-teman setelah saya pelajarin, kata engkratia ini sebenarnya dipakai untuk mengungkapkan apa ngomongnya sikap ya, sikap seorang kaisar zaman dulu yang dia tuh nggak pernah membiarkan kepentingan pribadinya buat mempengaruhi pemerintahannya ya. Jadi kepentingan pribadinya tuh nggak dilibatin untuk pemerintah, sorry, gimana ngomongnya ya, ke kepentingan pribadinya dia nggak sangkut pautkan dengan jalannya pemerintahannya. Nah, beberapa banyak kita lihat pemerintah-pemerintah yang melibatkan kemauan pribadinya ya, mau cari lebih banyak uang, mau cari lebih banyak popularitas misalnya, mau cari lebih banyak wewenang, otoritas, segala macam, bisa merintah-merintah, bisa mengendalikan. Nah, itu berkebalikan dengan penguasaan diri. Jadi sebenarnya kata Engkratia ini lebih ke pemerintah yang tahu ya, dia tuh harus jalan pemerintahnya sesuai tugas, bukan untuk hawa nafsunya sendiri, bukan untuk duit, bukan untuk
kekuasaan lebih, bukan untuk ketenaran, bukan untuk nama pribadinya, tapi untuk rakyatnya gitu ya. Nah, sikap yang kayak gitu, itu yang membuat orang bisa mengendalikan diri kan pasti kan. Ya, dia bisa tahu, oh, aku nih ada tugas nih pemerintah. Sebagai pemerintah aku punya tugas, aku nggak boleh begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Nah, itu dia kata penguasaan diri ternyata asal itu dari situ. Nah, jadi makanya ini bisa dibilang orang yang bisa menguasai diri, dia juga bisa jadi pelayan sesamanya. Ya, sama seperti pemerintah. Pemerintah itu mestinya melayani rakyat. Ya, mestinya melayani rakyat. Nah, jadi kalau kita mau menjadi pelayan yang sebenarnya juga, ya kita juga harus bisa menguasai diri kita. Oke, lanjut. Nah, ini ayat yang kita akan bahas. Ya, tidak tahukah, 1 Korintus 9 ayat 24-27, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, jadi teman-teman, ini Paulus menggambarkan tentang orang Kristen itu, kehidupan orang Kristen itu kayak pelari. Nah, kenapa? Ya, kenapa disamain kayak pelari? Nah, kalau teman-teman lihat atlet, ya ini ya, semua peserta turut berlari. Nah, kalau teman-teman lihat atlet, atlet itu biasanya badannya tuh bagus. Ya, sebenarnya kalau pelari ya mungkin badannya nggak dituntut bagus, tapi mau gimana pun pasti badannya bagus. Kenapa? Mereka latihan. Kalau banyak lari itu nggak mungkin gemuk pastinya. Ya, kalorinya tuh kebakar banyak. Nah, jadi sebenarnya untuk jadi pelari itu makannya harus sehat, ya. Makannya harus sehat, latihannya juga harus sehat, olahraganya sehat, tapi makannya juga sehat. Ya kalau cuma latihan tapi nggak pernah makan, makannya yang bergizi bener, itu juga nggak bisa, ya. Kalau teman-teman tahu film apa gitu, aku lupa judulnya. Pokoknya dulu ada film. Jadi intinya dia pemenang atlet Olimpiade lari gitu ya, pemenang atlet Olimpiade lari. Dia akhirnya jadi tentara lagi lawan Jepang, dia orang Amerika, dia lagi perang sama Jepang tahun tahun yang Perang Dunia Kedua. Akhirnya dia ditangkap dan setelah ditangkap itu dia nggak makan sebulan gitu. Makannya cuma makan 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 seadanya aja lah ya gitu. Jadi sebulan tuh badannya langsung kurus tuh, tulang rusuknya kelihatan segala macam. Dia disuruh lomba lari sama tentara Jepang, ya pasti kalah. Ya kenapa? Dia gizinya nggak ada. Nah, jadi makannya harus benar, ya makannya harus benar, gizi harus cukup, tapi ya gizinya juga nggak boleh lebih dari cukup. Ya nggak boleh makannya tuh ya makan junk food, nggak boleh makan fast food. Ya boleh sih ya, tapi uh, dijaga lah inti makanannya lah. Nah makanya yang namanya jadi atlet itu sebenarnya tuh butuh penguasaan diri juga. Ya godaan itu banyak. Ya makan enak, gaya hidup yang males-malesan gitu ya, males-malesan, gaya hidup hedon gitu ya, kayak kan bahasa sekarang hedon gitu. Ya itu godaannya jadi pelari tuh banyak, ya makan, males latihan, gaya hidup hedon segala macam. Nah, tambah lagi godaan ya, yang godaan yang mungkin lebih lebih godaan lagi adalah dia lihat orang lain. Orang lain enak ya bisa makan pizza satu loyang sendirian. Wah, aku makan pizzanya nggak boleh misalnya begitu. Nah, lihat orang lain itu bisa tergoda juga kan. Kok orang lain bisa begitu? Nah, itu udah jadi tantangan sendiri tuh. Ya, kita lihat orang lain hidup enak, sedangkan kita hidupnya tuh harus dijaga banget gitu, dijaga banget. Itu udah jadi tantangannya sendiri. Nah, pernah nggak sih kita relate kayak gitu sih, teman-teman? Aku sih pernah ya. Kayak kesana kalau orang orang yang nggak kenal Tuhan tuh mau balas dendam enak, mau buat jahat enak, mau buat curang enak. Lah kita jadi pengikut Kristus, ini nggak boleh, buat dosa nggak boleh, begini dosa. Ya mungkin kalau kita nggak jaga penguasaan diri kita, ya kita nggak ada penguasaan diri, ya mungkin kita akan lihat, ih enak banget jadi orang yang di luar Kristus ya. Nah tapi, ya tapi mungkin enak, ya tapi itu sementara.
Ya, dosa itu enak tapi sementara. Itu nggak long lasting, itu nggak jangka panjang. Biasanya setelah kita buat dosa, ya besoknya tuh kalau emang kita masih punya hati nurani ya, dadanya nggak enak sih. Nah itu jadi dosa tuh mungkin enak tapi sementara doang. Jangan kalau kita buat yang buat yang sesuai firman Tuhan, mungkin rasanya mungkin secara daging kita menolak ya, secara daging mungkin kita menolak. Tapi percayalah hasilnya itu pasti ada hadiahnya. Nah ini ya kita lihat ya, kata kalau kita lakukan lomba lari yang benar ya kita akan dapat hadiah. Nah, makanya teman-teman, tadi balik lagi ke yang orang pelari ini, kalau pelari itu nggak jaga hidupnya, dia makan yang nggak benar, malas latihan, terus dia tergoda melihat orang-orang yang hidupnya berantakan, wah dia enak banget bisa makan ini itu, malas-malesan tiduran doang, tiap hari bangun tidur, kok enak ya aku pengen kayak gitu juga. Nah, itu dia akhirnya bakal apa ya, bakal kegoda, ya kalau dia nggak menguasai diri, dia bakal kegoda dan akhirnya pekerjaan sebagai atletnya ya, kemampuan larinya itu juga bakal menurun pasti. Nah, ada catatan-catatan kuno ya, sejak ini kita ngomong sejarah ya. Catatan-catatan kuno itu menunjukkan kalau atlet sama pelatih zaman itu, zaman Paulus, atlet sama pelatih itu bisa pakai sumpah. Lucu ya. Atlet sama pelatih itu bisa pakai sumpah. Sumpahnya buat apa? Buat latihan secara ketat dan punya gaya hidup yang udah ditentuin, strict gitu ya. Wajib harus ini, pagi begini, siang begini, sore begini, malam begini. Nah, itu udah strict tuh. Gaya hidupnya strict, latihannya juga strict ya. Itu ada sumpahnya data pelatih sama atlet ya. Nah, menariknya adalah kalau teman-teman lihat ya, kadang-kadang kan atlet tuh persiapannya banyak banget ya. Itu nggak mungkin dong kita jaga makan, latihan itu cuma dalam 1 hari, 2 hari itu nggak mungkin. Ya, itu bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun mungkin. Apalagi kalau kita lomba lari ya, kita mungkin persiapan lari itu mungkin udah harus dari kita kecil sampai kita gede, itu kita harus latihan lari. Nah, tapi menariknya persiapannya sepanjang itu cuma dipakai buat lomba lari yang, ya lomba lari berapa berapa lama sih gitu, ya maraton aja paling berapa. Yang mungkin maraton berapa sih ya, seminggu mungkin. Ya itu maksudnya nggak sebanding lah ya dengan persiapannya waktunya itu. Nah, tapi walaupun persiapannya itu butuh banyak, ada hadiahnya kan. Nah, hadiahnya ini menarik ya teman-teman. Kalau di sini aja, mana sih hadiah? Hadiahnya itu adalah mahkota. Ya, ini bukan ngomongin mahkota yang mahkota surga di sini nih sebenarnya nih. Mana sih mahkota? Mahkota yang abadi di sini. Ya, ada mahkota abadi ya. Nah, sebenarnya mahkota di sini ini nyambung ke sini. Kalau kita, kalau atlet zaman dulu dia lomba lari dan dia menang, dia bakal dapat mahkota, ya beneran dapat mahkota. Nah, mahkota itu dia dari daun, ya. Zaman dulu tuh mahkotanya dari daun. Nah, dan itu selain dapat mahkota, pastinya kan dia dapat apa ngomongnya ya, kehormatan, status sosialnya naik, dan ada kebanggaan aja ya kan. Yang namanya jadi atlet menang itu pasti ada kebanggaan seumur hidup. Kalau teman-teman tahu beberapa atlet bulu tangkis Indonesia itu namanya sampai sekarang bahkan kita masih tahu ya. Saya nggak usah sebut tapi masih tahu lah kalau teman-teman. Ya, dan juga pastinya ada keuntungan finansial. Ya, kalau teman tahu yang kemarin menang Olimpiade atlet bulu tangkis itu hadiahnya gede banget ya, gede banget. Ya itu pasti ada finansialnya. Nah menariknya adalah kenapa ada orang pelari-pelari itu bisa ngejar sampai hidup jaga hidup segala macam demi mahkota kayak gitu, mahkota yang dari daun doang. Nah, tapi banyak orang Kristen yang nggak mau mengejar mahkota yang abadi, yang lebih dari daun-daun, lebih dari sekedar status sosial, lebih dari finansial. Nah, makanya dari sini Paulus memang mau ngajarin kita, ayo kuasai diri kita, seperti pelari, hidup strict. Ya, saya juga lagi belajar gitu, hidup harus strict dalam Tuhan. Ini
kalau yang benar-benar kalau yang bertentangan sama firman Tuhan, udah nggak usah kompromi lah, nggak usah pakai pendapat kita, tapi kan begini, tapi kan begini. Kalau udah nggak sesuai sama firman Tuhan, pendapat kita tuh nggak penting, ya. Pendapat kita nggak penting. Kalau Tuhan bilang enggak, ya udah enggak. Ya, kita harus benar-benar strict sama diri kita untuk kita memperoleh mahkota yang abadi. Ya, kita pasti bisa ngejar mahkota-mahkota yang kayak gini kan. Ini mungkin ngomongin mahkota zaman dulu atlet dapat mahkota daun, tapi sekarang mungkin kita mahkota kita tuh apa sih? Misalnya kalau sekarang mungkin lebih ke gaji tinggi, terkenal, ya, terkenal, punya followers banyak misalnya, pakai barang-barang branded misalnya kayak gitu. Banyak orang mengejar hal-hal kayak gitu itu sampai wah hidupnya hemat banget, makan tuh nggak boleh. Kemarin uh, kalau Christian pernah bilang ke saya gitu ya, dan saya udah lihat juga beneran ada orang pakai mobilnya mewah. Nah tapi ternyata rumahnya dia beli rumah yang sejelek mungkin, yang penting mobilnya dibagusin. Buat apa? Supaya kelihatan keren aja. Nah itu buat apa kayak gitu kan. Nah itu mereka mengejar status sosial lah, mereka mengejar status sosial. Nah banyak orang mengejar hal-hal kayak gitu. Nah kita sebagai pengikut Kristus, kita nggak boleh kejar hal-hal kayak gitu. Kita harus jaga hidup kita, ya, menguasai diri kita dari segala hawa nafsu itu, dan kita nantinya pasti kita akan dapat mahkota yang abadi. Dan kita nggak berlari tanpa tujuan, ya. Tapi kita melatih tubuh kita dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, ya. Dan kalau nggak ditolak berarti ya ini dapat mahkota abadi, ya gitu teman-teman. Jadi intinya pelari itu ternyata um, relate ya sama kita ya. Jadi kita harus jaga sama seperti pelari dijaga makan, nggak males-malesan hidupnya, latihan yang benar, nggak terpengaruh sama kehidupan orang lain mau jadi males-malesan kayak itu bukan urusan kita, yang penting kita tetap jalanin hidup kita yang benar. Nah itu perumpamaan dari Paulus tentang menguasai diri. Yang kedua, Petrus, ya 1 Petrus 5 ayat 8, Petrus juga bilang, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, ini ayat yang lumayan terkenal dan ada kata sadarlah. Dulu saya pikir sadarlah ini dalam arti jangan tidur. Jangan tidur ya, pokoknya jangan sampai ketiduran, berjaga-jaga gitu. Nah, tapi ternyata arti katanya itu dari kata nevo, sadarlah ini ternyata bukan dalam arti bangun gitu ya, bangun dan gak tidur, bukan. Tapi sadarlah itu artinya adalah kebalikannya dari mabuk. Ya, sadar bukan mabuk gitu ya. Sadarnya itu bukan mabuk, bukan tidur, tapi bukan mabuk. Nah, jadi kalau kita lihat di Efesus 5 ayat 18, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah ini karena ngomonginnya penuh dengan roh, jadi kita bisa pastikan anggur ini bukan anggur minuman, ya, tapi anggur ini adalah hawa nafsu dunia. Ya, hawa nafsu dunia, karena ini, kalau misalnya ini anggur beneran ya, biasanya Paulus bilang, tetapi hendaklah kamu minum air putih aja gitu ya. Nah, tapi karena dia ngomongin penuh dengan roh, berarti anggur ini ngelambangin tentang hawa nafsu dunia. Jadi kalau kita mau jadi pengikut Kristus juga, ini makanya kita pengikut Kristus ribet ya, banyak banget gitu ya. Tapi pasti hadiahnya enak. Nah, kita nggak boleh mabuk. Kita nggak boleh mabuk oleh hawa nafsu dunia. Nah, kita harus sadar benar-benar. Cara supaya nggak mabuk gimana? Minum yang benar pastinya. Dan makan yang benar. Minum yang benar apa? Tuh Yohanes 4 ayat 13-14. Aku bacain aja ya. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Air sumur itu ngomongin ya. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Ya, jadi minum air hidup, ya, minum Tuhan Yesus. Dan makan yang benar juga supaya nggak mabuk dan tetap sadar. Makan yang benar tuh makanannya apa? Yohanes 4 ayat 34, juga ayat yang terkenal.
Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah itu. Jadi Tuhan nyuruh kita untuk makan yang benar dan minum yang benar supaya nggak mabuk. Kenapa kita nggak boleh mabuk? Kalau teman-teman perhatian, apa sih negatifnya dari mabuk? Di luar hal kesehatan, orang yang mabuk biasanya sangat gampang dijahati dan sangat gampang menjahati. Contoh, kalau orang mabuk gampang dijahati. Kalau teman-teman lihat orang mabuk, sangat gampang kita mau, misalnya kita mau ambil HP-nya, kita mau ambil dompetnya. Ya, bahkan kalau cewek-cewek yang mabuk itu sangat gampang diperkosa, ya sangat gampang diperkosa, diajakin yang aneh-aneh segala macam. Itu sangat gampang. Ya, jadi orang yang mabuk gampang dijahati. Tapi orang yang mabuk juga gampang menjahati. Ya, banyak kasus di mana ada orang membunuh dalam keadaan mabuk. Ya, banyak juga orang membunuh orang karena misalnya nyetir sambil mabuk. Ya, dia nyetir nggak konsen, nyetir karena mabuk, dia bunuh orang. Ya, bahkan dia bunuh diri sendiri gitu ya, kadang-kadang ada kasus kayak gitu. Jadi mabuk itu nggak pernah ada positif-positifnya. Nah, makanya orang yang mabuk itu pasti akan negatif ujung-ujungnya. Makanya kita nggak boleh mabuk. Nah, itu orang yang mabuk ini ya, gampang ditelan iblis gitu. Jadi kita harus sadar banget dan berjaga-jaga. Ya, nggak boleh mabuk oleh anggur dunia, tapi kita harus benar-benar sadar. Sadar itu ini ya, nggak mabuk. Ya, kita minum yang benar dan makan yang benar. Seperti itu. Nah ya, terus ayat-ayat Alkitab yang ngomongin tentang penguasaan diri apa aja sih? Nah, Amsal 23 ayat 1 sampai 3, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Kalau makan sama pembesar, nggak mungkin makanannya makanan murah, pasti makanan enak semua. Nah, ini menarik ya. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu kalau besar nafsumu gitu. Jadi kita benar-benar pegang pisau, kita taruh di leher nih, jaga supaya nafsunya nggak keluar gitu. Nah, ini kita diajarin tentang jaga nafsu kita. Yang kedua, nah ini juga yang salah satu hal terparah yang pernah terjadi di sepanjang sejarah yang dicatat di Alkitab. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya tuanku raja," jawabnya. "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur?" Kemudian bertanyalah raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu. "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini. Dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya, pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan ini menyembunyikan anaknya." Nah, ini jadi kasus terparah menurut saya, kasus terparah yang dicatat ibu. Seorang ibu bisa lakuin itu ke anaknya. Saya nggak tahu teman-teman pernah lihat nggak sih orang tega gitu ya, lahirin anak dan dia makan daging anaknya sendiri, dan ini rasanya kayak nggak merasa bersalah gitu kan. Ya kan, ini dari kalimat-kalimat ini nggak ada rasa bersalahnya gitu. Jadi malah kayak malah protes doang. Ini cewek ini janji begini tapi nggak begini. Nggak ada rasa bersalah makan anaknya sendiri. Ya, jadi kalau kita nggak bisa menguasai kelaparan kita ini benar-benar musim kelaparan ya, waktu kejadian ini itu musim kelaparan, kering di mana-mana, benar-benar apa, hasil ladang nggak ada semua, dan itu emang mereka nggak ada makanan ya, itu nggak ada makanan. Tapi sejauh yang saya tahu ya, selapar-laparnya saya nggak mungkin tega makan manusia, apalagi itu anak saya sendiri ya. Makan orang lain aja saya mungkin nggak, apalagi makan anak saya sendiri itu. Nah, ini jadi kesimpulannya adalah kalau kita nggak jaga nafsu makan kita, ya, hal-hal kayak gini yang nggak bermoral kayak gini itu bisa kejadian di hidup kita ya. Dan nggak mustahil juga
Ya nggak mustahil juga mungkin kalau kita kelaparan banget mungkin kita akan kayak gini, ya siapa tahu kita nggak pernah ngalamin mungkin. Tapi ya kita harus jaga-jaga lah sama nafsu kita. Ini salah satu nafsu terparah yang pernah terjadi di Alkitab. Roma 1 ayat 25 sampai 27, nah ini ngomongin tentang seks, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Nah, ini ngomongnya tentang orang yang nggak bisa jaga nafsu. Nah itu cewek jadi sama cewek, lesbian, dan cowok jadi sama cowok, jadi gay. Ya itu juga salah satu orang yang salah satu contoh di mana manusia nggak bisa jaga nafsunya. Terakhir, Lukas 16 ayat 10 sampai 11. Nah, ini ngomongin tentang duit. Ya mungkin ini nggak dibahas tentang nafsu, tapi Paulus pernah bilang akar segala kejahatan adalah cinta uang. Cinta uang ya. Nah, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah, ayat ini sebenarnya bukan ngomongin tentang setia dalam hal kecil tuh, maksudnya dalam hal pelayanan, pekerjaan. Sebenarnya ayat ini benar-benar literally ngomong duit, ya, ngomongin duit. Perkara kecil itu maksudnya uang yang kecil gitu. Nah, ini konteksnya yang ngomongin duit. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, ya, mamon itu uang, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Nah, jadi ya kita tahulah ya banyak orang hidupnya berantakan dan jahat karena uang. Ya. Nah, jadi kesimpulan ya, mengendalikan diri bisa apa sih kita mengendalikan diri? Satu, kalau kita pengikut Kristus, kita bisa mengendalikan diri makan kita. Ya, jadi jangan bilang kalau orang yang mengikut Kristus tuh boleh makan seenaknya, enggak juga. Kalau kita makannya nggak dijaga, itu sebenarnya merusak badan kita juga. Yaitu termasuk pembunuhan secara pelan-pelan. Ya, pembunuhan secara pelan-pelan. Itu bunuh diri secara pelan-pelan lebih tepatnya. Cobalah teman-teman makan kambing setiap hari. Ya, saya yakin teman-teman dalam 3 bulan masuk rumah sakit pasti ya, kolesterol segala macam. Jadi kita juga harus bisa mengendalikan diri sama makanan kita. Ya ini saya bukannya nyindir atau enggak, saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Kadang-kadang kalau kita lagi stres atau lagi frustasi sama sesuatu, itu biasa makan kita tuh nggak kekontrol. Ya, saya juga makanya jaga gitu ketika saya ada masalah, saya juga tetap sadar sama, saya tetap connect sama Tuhan gitu ya. Tuhan, aku nggak boleh makanku sampai nggak kekontrol gitu. Nggak tahu kenapa ya, itu saya juga nggak tahu hubungan di otak kita apa, kenapa kalau kita stres bisa jadi nafsu makanan nambah. Saya juga nggak tahu hubungannya apa secara biologi. Tapi orang yang benar-benar cinta Tuhan dan orang yang benar-benar hidup oleh roh, dia bisa mengendalikan diri di makanannya juga. Ya, kalau kita jadi makan terus sampai kita obesitas, nah itu juga salah satu contoh berarti kita belum bisa menguasai diri dan belum punya buah roh penguasaan diri. Ya, makan itu penting. Kedua, nah ini yang paling seringnya kejadian seks. Nah ini saya juga pernah jatuh di sini. Nah kalau kita nggak bisa mengendalikan diri soal seks, nah itu kita juga susah gitu ya. Uh, Seks itu manusiawi. Ya Tuhan yang ciptain badan kita. Tuhan yang ciptain kita emang, kalau orang ngomong apa, Tuhan ciptain kita jadi manusia seksual, emang kita laki-laki dan pria punya organ seksual segala macam. Tapi bukan artinya kita nggak bisa mengendalikan seksual kita. Ya kayak tadi ya, itu jadi gay, jadi lesbian. Tapi aku nggak gay dan lesbian kok ya, tapi tetap aja jangan arti kita jadi kumpul kebo misalnya, kumpul kebo atau nggak sih teman-teman? Ya itu di googling aja kalau nggak tahu. Kumpul kebo, sewa-sewa pelacur, ya segala macam. Jangan sampai kayak gitulah. Lalu uang, banyak orang ya, banyak orang itu nggak bisa mengendalikan diri soal uang. Ya bahkan saya pernah tahu kasus di mana orang bunuh orang, ya orang ini bunuh orang lain hanya untuk uang 20.000.
Kebayang nggak sih? Ya, bunuh orang demi uang 20.000. Ya, kalau duitnya 1 miliar gitu ya mungkin ya kadang-kadang ya kita mungkin masih bisa masuk akal lah gitu ya. Bukan nggak masuk akal juga sih, tapi ya masih masih dibilang wajar dalam arti dunia lah. Tapi kalau 20.000 bunuh orang itu gimana ceritanya ya? Nah, ternyata uang itu bisa makanya membuat orang nggak bisa mengendalikan diri. Ya banyak orang-orang yang baik, hamba-hamba Tuhan bahkan jatuh karena uang. Nah itu kita harus hati-hati banget soal uang makanya. Itu tadi ya, setia dalam perkara kecil, maka kita akan dipercayakan perkara besar. Lalu emosi, kesabaran. Nah ini dia. Ini dia. Ini yang paling mungkin semua orang harus belajar, termasuk saya. Ya, saya juga belum sempurna banget di sini. Enggak sih, saya lebih tepatnya saya belum sempurna sama sekali di sini. Eh, kita harus bisa mengendalikan emosi kita. Kita jadi orang sabar itu ya, kita intinya bisa mengendalikan emosi. Nah, saya lagi belajar, saya nggak mau ngomong dengan nada tinggi. Kalau lagi panas situasinya gitu ya. Nah, kalau lagi panas situasinya, maupun ada orang yang nadanya tinggi, saya jaga nada ngomong saya tetap segini. Ya, kalau saya mau udah nggak tahan, saya pengen teriak gitu ya, saya biasa kan diem. Saya akan diem. Lebih baik diem dibandingkan kita marah-marah nggak jelas. Nah, jadi teman-teman harus ingat ya, kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita, berarti belum ada penguasaan diri di dalam hidup kita. Ya, jangan sampai kita um, melakukan hal bodoh, ya melakukan hal bodoh. Tahu contoh ya banyak banget kasus pembunuhan yang tidak terencana. Kenapa? Dia cuma emosi, cuma nggak sengaja karena emosi dia dorong doang, dan akhirnya orang meninggal gitu, nggak sengaja. Itu kan karena nggak bisa mengendalikan emosi. Nah, saya kenal orang yang kayak gitu. Itu di keluarga saya satu orang, ya benar-benar seperti orang gila lah kalau dia emosi tuh nggak kontrol gitu. Nah itu orang-orang nggak bisa menguasai dirinya, kita harus hati-hati makanya. Mungkin kita lihat gitu, wah parah banget orang kayak gitu ya, tapi kita bisa nggak kita mengendalikan emosi kita sendiri, walaupun hal kecil gitu ya. Kalau kita nggak bisa mengendalikan emosi kita nggak punya hak buat ngajarin orang lain sebenarnya. Ini makanya saya juga nggak punya hak buat ngajarin ya, tapi saya ini malah lebih ke sharing lah, ini bukan saya ngajarin. Ya, saya juga masih belajar tentang mengendalikan emosi saya, jadi orang yang lebih sabar. Ya, kita harus bisa tuh. Nada ngomongnya tetap segini. Orang mau ngapain kita bukan soal menang atau kalah, kita tetap lemah lembut. Yang kita belajar minggu lalu tetap lemah lembut. Ya, bukan soal kita menang atau kalah, tapi soal jaga sikap hati kita sesuai dengan firman Tuhan. Yang bisa nggak kita tetap jaga emosi kita. Lalu, nah ini juga sering ya, film, game, hobi lah, hobi. Em, saya juga pernah ya kecanduan film dan game. Game itu saya pas masih kecil sih ya. Saya tumbuh emang nggak suka, bukan pecinta game. Tapi emang beberapa kali saya bisa kadang-kadang install game di HP saya. Tapi biasa install game di HP saya itu paling lama 3 hari itu bertahan di HP saya. Kenapa? Karena hari pertama baru tahu, wah mulai ketagihan. Hari kedua ketagihan banget. Hari ketiga merasa bersalah, uninstall. Selalu polanya begitu. Game di HP saya itu pokoknya cuma 3 hari lah, nggak mungkin lebih. Nggak mungkin lebih. 3 hari pasti. Nah, terus film, eh, ya ini ya, film seri, drama Korea segala macam. Boleh nggak sih nonton? Boleh ya, tapi jangan sampai kita nggak bisa kontrol. Kita baca Alkitab ya sampai jam 11 malam, aduh ngantuk deh Tuhan, nggak usah deh baca Alkitab. Tapi kita bisa nonton film misalnya sampai jam 3 pagi misalnya, itu kan nggak logis ya kayak gitu. Itu kita nggak bisa mengendalikan diri aja ya. Emang kadang-kadang film sama game itu adiktif. Nah, adiktif ini berikutnya juga kecanduan ya. Kecanduan ini banyak ya. Kecanduan ini luas banget. Kecanduan nggak bicara cuma soal rokok, narkoba, film porno. Nah, itu nggak cuma bicara tentang itu doang. Kecanduan tuh banyak ya. Kalau teman-teman tahu istilah workaholic, tahu ya workaholic, orang yang kecanduan kerja itu pun kecanduan loh. Jangan bilang workaholic itu sehat. Workaholic itu termasuk kecanduan. Ya, teman-teman kalau nggak percaya silahkan googling dan
cari psikolog ngomong itu. Saya pernah baca artikelnya. Orang yang kecanduan kerja itu juga nggak bagus, itu termasuk kecanduan. Pokoknya kecanduan apapun itu nggak bagus lah. Dan bahkan kalau kita mau jujur di dunia pelayanan, itu kita tahu yang namanya kecanduan pelayanan. Ya, itu juga nggak baik. Ya, jangan bilang kecanduan pelayanan itu baik. Ya, itu nggak sepenuhnya baik lah. Ada baiknya ada pasti. Ya, tapi apakah itu baik? Nggak juga. Kenapa? Kecanduan itu intinya nggak ada yang baik. Ya, kecanduan itu intinya nggak ada yang baik. Saya juga dulu kecanduan pelayanan. Ya, saya bisa Senin sampai Minggu full. Ya, pagi sampai malam kerjanya mantau anak, ya datengin anak segala macam. Dulu saya sebulan kayak gitu, kesehatan saya rusak langsung. Ya, baik nggak sih pelayanan gitu? Baik. Nah, tapi kalau kita jadi kecanduan, akhirnya kita merusak diri kita. Itu bukan maunya Tuhan juga pasti. Ya, ada waktunya istirahat, ada waktunya kita berdiam di kaki Tuhan. Satu-satunya kecanduan yang menurut saya nggak jelek sama sekali adalah kecanduan intim sama Tuhan. Ya, sejauh yang saya pelajarin ya, kecanduan intim sama Tuhan tuh nggak ada jelek-jeleknya. Itu satu-satunya kecanduan yang mungkin boleh. Nah, tapi di luar itu kecanduan pelayanan termasuk nggak bagus. Ya, ada makanya kalau gembala-gembala yang bijak lihat jemaatnya ada yang kecanduan pelayanan, diliburin, dikasih waktu libur, kamu apa ambil waktu doa lah, ya ambil waktu tenang di hadirat Tuhan segala macam. Nah, jadi kecanduan tuh nggak baik. Pokoknya kecanduan apapun nggak baik ya. Kecanduan apapun nggak baik. Termasuk kecanduan pelayanan. Kalau teman-teman ada di sini, ya sadarlah ya. Jangan sampai kayak gitu. Ya, saya pernah kayak gitu dan itu nggak baik. Sekarang saya mengendalikan diri saya. Saya terutama minggu ini ya, saya lagi benar-benar doa full 2 jam. Saya benar-benar duduk diam 2 jam. Hari ini saya rencana nanti saya mau lebih lebih lama lagi dari 2 jam, mungkin 5 jam atau berapa jam. Ya, saya lagi mencoba mengendalikan diri saya, bisa nggak saya doa diam di kaki Tuhan, karena saya orangnya tuh gerak 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 terus gitu ya, nggak bisa diam lah. Nah, bisa nggak saya diam diri gitu ya, bukan meditasi ya, tapi menikmati bersama Tuhan, keintiman bersama Tuhan. Ya, jangan sampai kita kecanduan kerja ya, dan kecanduan apapun itu. Ya, yang terakhir, nah ini nih, mungkin bingung ya, mengendalikan diri tidur emang penting. Kalau teman-teman lihat di Alkitab itu setidaknya dicatat ada 2 yang signifikan banget tentang orang yang nggak bisa mengendalikan tidurnya. Satu siapa? Tahu? Petrus, Yohanes, Yakobus di Taman Getsemani. Ya, Tuhan Yesus sudah bilang, ayo doa, jangan tidur. Mereka tidur. Dan akhirnya mereka nggak doa. Nah itu ya. Terus yang kedua, kalau teman-teman baca kisah para rasul, itu ada kejadian di mana bukan Paulus, ada orang, anak muda, dengerin Paulus khotbah, dan dia ketiduran dan akhirnya dia jatuh dari lantai 2 gitu ya, lehernya patah. Untungnya Paulus bangkitin dia dari mati, hidup lagi. Nah, tapi itu 2 contoh di mana orang nggak bisa mengendalikan tidurnya dan akhirnya itu kayak gitu ya, satu jadi nggak doa, mesti berjaga-jaga tapi dia nggak doa, satu lagi mati gitu, bahkan lebih parah lagi ya, mati gitu. Penting loh kita bisa mengendalikan tidur kita. Ya mungkin teman-teman bilang apaan sih mengendalikan tidur, tapi beneran penting. Ya makanya saya nggak, setidaknya saya sendiri ya, saya melatih diri saya sendiri, saya harus bisa latih tidur saya. Nah, saya berkali-kali lagi doa ketiduran, pernah ya, nggak bohong. Saya pernah ya, saya nggak mau nafik lah ya, saya pernah kayak gitu. Nah, itu nggak baik ya. Kita masih bisa mengendalikan tidur kita juga. Ya, nafsu tidur gitu ya. Itu nggak baik lah pokoknya kita kalau bisa ketiduran. Terutama lagi urusan sama Tuhan gitu ya. Nah, jadi ini cuma beberapa hal ya, makan, seks, uang, emosi, film, game, hobi, apapun itu, kecanduan, tidur, ya, kerja, ya, apapun itu ya, kita harus bisa mengendalikan diri kita dengan baik. Jadi teman-teman, ini bukan hal yang gampang pastinya. Nah, caranya gimana sih? Caranya, kalau saya pribadi, saya akan kasih selalu nasihat yang udah saya praktekin. Kalau mau mengendalikan diri yang benar, intim sama Roh Kudus. Ya, itu cuma satu-satunya jalan. Saya lagi diuji banget emosi. Ya, ada 3 hal yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Itu nguji emosi saya, bayangin gak sih?
Itu minggu-minggu ini lumayan saya diuji ini. Saat saya lagi siapin ini saya diuji beneran ya sama mengendalikan diri dan saya sedikit banyak berhasil lah mungkin ya. Setiap kali saya mau meledak, saya udah panas banget kepalanya. Saya biasa merem. Merem nih saya nggak merem merem doang gitu ya. Saya merem dan fokus ya ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus, tolong aku kesel banget gitu ya, kesel banget. Tolong jaga hati aku nggak mau benci dia, aku nggak mau kesel, aku nggak mau dendam. Biarin aku bisa mengampuni, biarin aku bisa mengasihi lebih lagi. Ya masih panas tapi kekontrol ya. Hatinya masih panas tapi kekontrol emosinya. Ini saya masih belajar, belum belum perfect ya. Tapi saya melatih diri saya begitu. Ini juga ngomong tentang apapun ini bisa ya. Tentang makan, seks, uang itu bisa kita ngomong sama Roh Kudus. Kita mau jaga makan kita saat kita kegoda buat makan yang nggak baik, ngomong sama Roh Kudus, Roh Kudus, aku pengen makan itu sih, tolong dong bantu aku bisa tahan. Ya, apalagi seks bisa juga. Ada loh kejadian di mana ada orang yang bilang katanya, oh nggak bisa saya lepas dari cewek gitu, cowok gitu kecanduan seks. Maksudnya nggak bisa lepas dari cewek. Ngomong sama pendeta gitu, pendeta bilang apa? Setiap kali kamu mau macam-macam sama cewek, kamu doa dulu. Gitu dong pendeta ya. Sini hah? Gitu. Akhirnya dia beneran gitu ya. Pas dia udah sama cewek, udah di kamar berduaan, udah mau buka baju, dia doa dulu bilang ke ceweknya, sorry saya doa dulu ya. Hmm. Terus cewek bilang, hah? Kok kamu kita mau begini malah kamu doa dulu? Iya, iya saya lagi mencoba untuk jadi orang Kristen soalnya. Terus cewek bilang, wah kalau orang Kristen nggak boleh dong begini. Akhirnya nggak jadi gitu ya. Kisah nyata. Ya, jadi ngomong sama Roh Kudus itu penting. Ya, ngomong sama Roh Kudus itu penting. Ya, uang ketika kita lagi kegoda sama uang, ya ini kita harus ngomong juga sama Roh Kudus kan, Tuhan aku nggak mau cinta uang adalah akhir dari segala kejahatan, bantu aku Tuhan, kau yang pegang ekonomi aku nggak mau apa mengisi kekayaan aku dengan cara yang nggak halal misalnya begitu. Emosi tadi ya ketika kita ngomong Roh Kudus aku tuh pengen ngasih pukul nih orang nih misalnya, aku pengen teriakin nih orang tapi aku hambamu Tuhan, biarkan aku bisa jaga emosi aku. Ini saya lagi belajar banget yang ini. Nah, terus film sama game, nah ini agak susah sih mungkin ya. Nah, tapi percayalah ini juga bisa ngomong sama Roh Kudus ya. Tuhan aku kecanduan banget sama game ini, aku kecanduan ini. Kecanduan apa lagi? Ah, ini ada kecanduan rokok. Ngomong ya. Misalnya rokok, narkoba gitu. Tiap kali mau lakuin itu ngomong ya. Mungkin nggak apa, nggak kadang-kadang ada orang yang nggak sembuh ya, tapi lama-lama saya pernah kedengar kesaksian nyata gitu ya, orang mau berhenti rokok, dia nggak bisa berhenti, tetap ngisep, 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 ngisep. Akhirnya dia ngomong gitu, Oh Kudus, bantu aku supaya aku bisa berhenti rokok. Tapi dia masih rokok gitu. Tapi dia masih rokok. Nah, akhirnya setiap kali dia ngomong begitu, rokok, doa ke Roh Kudus, rokok lagi, rokok gitu. Akhirnya hatinya nggak enak sendiri. Hatinya nggak enak sendiri lama-lama. Nggak tahu kenapa, jadi setiap kali mau nyalain rokok tuh rasa bersalah itu lebih lebih ada dibandingkan kepengen rokoknya. Berhenti akhirnya. Ya, berhenti. Kisah nyata. Ya, kisah nyata. Nah, terus mengendalikan tidur. Nah, ini penting juga ya. Nah, saya nggak tahu teman-teman gimana, tapi kalau kita lagi intim sama Roh Kudus, kita ketiduran, itu berarti, oh, nggak usah sama Roh Kudus deh. Ketika kita ketiduran lagi sama seseorang, itu sama aja kayak bilang, kamu tuh nggak terlalu penting. Ya, sama aja kayak bilang gitu. Makanya kita kalau benar-benar lagi intim sama Roh Kudus, kita ketiduran, itu sama aja kayak gitu bilang, aduh Tuhan, kau ngerti lah Tuhan. Ya, aku pengen tidur nih, ya, kau ngerti lah, gitu. Ya jagalah ya tidur kita. Ya saya nggak terlalu pendukung orang ketiduran sih ya. Saya juga melatih diri saya nggak ketiduran sebenarnya. Saya pernah sekali sih gitu sama pacar saya dulu ya. Saya lagi telepon dia, saya ketiduran. Saya merasa bersalah banget tuh. Dia nggak marah sih, tapi saya merasa bersalah banget lah. Saya minta maaf berkali-kali itu. Untungnya saya cuma tidur sekitar 10 menit lah itu gitu. Nah, tapi itu nggak baik ya, nggak baik.
Itu kayak bilang kamu tuh nggak penting dan ya makanya aku tidur aja gitu. Jangan sampai kita begituin Roh Kudus. Oke gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya pokoknya kita kalau mau mengendalikan diri, intimlah sama Roh Kudus ya. Intim sama Roh Kudus nanti pasti kekontrol lah. Mungkin nggak dalam satu malam ya, tapi itu proses. Ya itu proses. Ya, biarkan kita diproses, kita makin intim sama Tuhan. Kalau kita makin intim sama Tuhan, kita bisa dengar suara Roh Kudus. Tiap kali kita mau buat ini, Roh Kudus ingetin, wah jangan begitu, jangan begitu. Ya, kita kalau kita intim sama Tuhan, kita pasti akan dengerin kan. Nah, kunci dari penguasaan diri yang sejati adalah kita intim sama Roh Kudus. Amin. Yuk, kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami. Tuhan masih bisa mendengar firman-Mu hari ini. Tuhan, kami dengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mau belajar menguasai diri kami. Karena kami tahu Tuhan kami adalah hamba-Mu, maka kami mau Tuhan bisa menguasai diri kami. Kami tetap sadar dan gak mabuk oleh hawa nafsu dunia. Kami mau seperti atlet yang menyiapkan dirinya untuk mahkota yang abadi Tuhan. Ya, biarkan kami hidup benar-benar bisa menguasai diri kami dari segala yang jahat. Ya, kami menjauhi segala yang jahat dan tetap mengejar dan melatih diri kami untuk melakukan apa yang sesuai dengan firman-Mu. Kami tahu Tuhan ini nggak gampang, kami mau tetap belajar dan bantu kami Tuhan dalam menghadapi ini semua. Mungkin ada di antara kami yang masih belum bisa mengendalikan diri satu dan dua hal atau bahkan lebih. Ya bantu kami Tuhan, kami mau intim sama Engkau, kami mau terus belajar Tuhan dan Kau ingetin kami Tuhan. Biarkan telinga kami selalu terarah kepada suara-Mu sehingga kami ketika kami ingin melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Kau suka, kami bisa langsung Kau sadarkan dan kami menjauhi hal itu Tuhan. Tuhan, bantu kami Tuhan jadi semakin kudus dan berkenan bagi-Mu. Dan akhirnya Tuhan kami tahu orang-orang sekitar kami juga akan melihat hidup kami diubahkan oleh Engkau dan akhirnya nama-Mu semakin dipermuliakan Tuhan. Kami percaya Tuhan semua ini akan terjadi di kehidupan kami. Kami bisa jadi menguasai diri dan menjadi seorang pengikut Kristus yang sejati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.